Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Al-Mukarramun Jamaah Subuh Masjid Baitus Salam yang pada pagi ini mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan meneruskan apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang beberapa rukun sholat yang perlu kita perhatikan sebagai upaya kita untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita. Para bapak ibu mungkin sudah tahu semua ya. Ini kita murojaah saja ya. Pada pagi ini kita kembali merefresh atau memperbaharui pengetahuan-pengetahuan yang mungkin pernah kita pelajari sudah sekian lama. Kita murojaah, kita ulang-ulang kembali. Karena yang namanya ilmu itu, thalibul ilmi, penuntut ilmu itu adalah orang yang mendengar yang ke-1000 kali sama dengan mendengar pertama kali. Itu disebut thalibul ilmi, seorang yang pencari ilmu agama yang apa namanya, yang setia atau yang apa tadi istilah itu, yang konsisten atau yang istiqomah. Mendengar pertama kali, mendengar yang ke-1000 kali sama dengan mendengar pertama kali ya. Kita telah memasuki rukun yang berikutnya setelah qiyam adalah ruku ya. Ruku ini Allah perintahkan dalam Al-Quran di beberapa ayat, diantaranya di surat Al-Hajj di penghujung sebelum ayat terakhir surat Al-Hajj ya, juz ke-17. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khair la'allakum tuflihun. Agar kita tuflihun, agar kita sukses dalam hidup ini, agar kita berhasil meraih surga Allah, meraih keberuntungan dalam hidup ini, maka Allah perintahkan yang pertama kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, kemudian sujudlah, wa'budu rabbakum, beribadalah kepada Tuhanmu, waf'al khair, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Jadi sebelum memerintahkan ibadah secara umum, secara khusus Allah memerintahkan kita untuk ruku. Karena ruku ini pertanda ketawaduan seseorang, pertanda ketawaduan seseorang yang menghilangkan kesombongan dari dirinya. Karena manusia itu adalah makhluk yang mustaqimul qimah, mustaqimul qiyam, makhluk yang berjalan dengan tegak. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang berjalan dengan tegak adalah siapa? Manusia. Kalau makhluk yang lain semuanya ruku, ya, semuanya tunduk, semuanya membungkuk. Ya, walaupun itu orang hutan ya, orang hutan tetap saja dia jalan, ketika berjalan dia membungkuk. Tidak ada yang berjalan tegak seperti manusia. Karena manusia itu khalifah yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola bumi ini, memakmurkan bumi ini. Maka dia satu-satunya pemimpin, satu-satunya orang yang makhluk yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur atau untuk mengelola bumi, dan dia berjalan dengan tegak. Maka ketika beribadah kepada Allah, dia harus tunduk. Diawali dengan apa? Ruku. Ya, ruku itu untuk merendahkan
orang yang semula berjalan dengan tegak, ketika dia ruku maka derajatnya di hadapan Allah dia rendahkan. Maka orang seperti Abu Thalib itu tidak masuk Islam karena dia menolak ruku. Dia menolak ruku. Karena dalam Islam itu ajaran yang dibawa oleh keponakannya Muhammad SAW itu sholat, ada yang namanya apa? Ruku. Dia sebagai tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy itu enggan ruku, ya, karena gengsi, karena ketidakinginannya ruku. Ruku itu pertanda merendahkan diri. Dan merendahkan diri kepada Allah itu adalah memang diperintahkan untuk menunjukkan bahwa kita seorang hamba yang tidak boleh kita ruku kepada manusia. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membawa rombongan kafilah yang hijrah ke Habasyah, kemudian mereka masuk ditemui oleh Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi masuk, semua orang ruku. Semua para pengawal istana, para menteri yang hadir, tokoh-tokoh yang hadir, semuanya ruku. Kecuali rombongan kafilah sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali hijrah ke Habasyah ini tidak ruku. Mereka tetap berdiri dengan tegak. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak ruku, tidak menunduk ketika raja kami datang, dengan tegas Ja'far mengatakan, kami tidak ruku, tidak sujud kepada manusia. Jadi ruku itu hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga memerintahkan kita warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kamu kepada orang-orang, bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, untuk ruku bersama kaum muslimin yang lain. Warka'u ma'ar raki'in. Maka orang-orang beriman itu ciri utama mereka adalah orang yang gemar ruku. Gemar ruku sudah pasti gemar melaksanakan sholat. Di antaranya Rasulullah ketika disifati beliau di akhir surat Al-Fatah, ya, Muhammadun Rasulullah, terus walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yang mengikutinya, yang menjadi umatnya, mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang terhadap orang-orang beriman. Tarahum, engkau melihat mereka, melihat Nabi Muhammad dan para pengikutnya, ruk'an sujada, adalah orang yang senantiasa ruku dan sujud. Jadi ruku itu adalah ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang kafir seperti Abu Thalib tadi dan yang lain-lainnya, ketika mereka diperintahkan ruku, mereka enggan, mereka ogah. Dalam surat Al-Mursalat Allah menyatakan, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ya. Kalau diperintahkan kepada mereka untuk ruku, la yarka'un, mereka enggan ruku. Karena apa? Karena mereka gengsi, karena mereka sombong. Ya. Jadi orang yang enggak mau ruku itu adalah orang yang sombong, ya, yang dipastikan nanti akan masuk neraka. Ya. Di akhir surat Al-Mursalat. Jadi ruku ini menjadi bagian dari rukun sholat. Jadi ketika kita ruku, maka kita sedang menunjukkan kerendahan hati kita, ketundukan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kita bukanlah seperti orang-orang kafir yang sombong, yang menyombongkan diri, bukan seperti iblis, bukan seperti orang-orang yang durhaka kepada Allah. Tapi kita adalah orang yang manut, yang mengikuti
titah Allah untuk ruku kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tata cara ruku itu kita semua sudah maklum ya, membentuk 90 derajat ya. Kita membungkuk membentuk 90 derajat dengan beberapa catatan. Di antaranya adalah tidak terlalu murtafi dan tidak terlalu munkhafid. Ketika kita ruku, kita tidak terlalu mendengak dan tidak terlalu ke bawah ya, tapi pertengahan mustawiyan ya. Dan kalau saya contohkan ya, jadi kalau munkhafid itu terlalu ke atas begini ya, munkhafid. Kalau murtafi terlalu mendengak ya, itu tidak boleh. Atau terlalu apa? Terlalu membungkuk, itu juga tidak boleh ya. Membungkuk ya. Terlalu membungkuk. Harus mustawi. Ya, mustawi itu sama antara punggung kita, zohor kita dengan kepala kita. Jadi Rasulullah itu kalau ruku itu sama punggungnya dengan kepalanya, sehingga kalau diletakkan wadah ember atau apa, itu tidak akan jatuh ya, saking apa, saking ratanya ya kepalanya dengan punggungnya ya, rata ya. Jadi kesalahan dalam ruku itu ketika terlalu mendengak ya, juga terlalu apa, membungkuk. Kemudian dua tangan kita itu harus diletakkan di atas rukbah, jangan di atas fakhiz, jangan di atas paha, harus diletakkan di atas lutut ini ya, dengkul. Kedua tangan kita harus diletakkan di atas lutut atau rukbah, tidak boleh diletakkan di atas paha kita ya. Jadi di atas rukbah begini, tidak boleh di paha kita, di atas rukbah lutut ini. Kemudian juga tidak boleh tasanni. Tasanni itu artinya mengadu rukbah kita dengan rukbah yang satu begini ya. Jadi ketika ruku ini diadu ya, dengkul dengan dengkul diadu ini ya. Ini tidak boleh, namanya tasanni ya. Tidak boleh. Harus ada furjah, ada renggang antara dua kaki kita dan dua rukbah kita, ada jarak, ada renggang ya, ada furjah. Kemudian ketika ruku juga jemari kita, asobi kita itu harus kita furjahkan, harus kita usbu kita ini mengarah ke bawah, sementara ibham jempol kita ini mengarah ke sisi kanan dan sisi kiri. Sementara tiga jari lainnya itu ke sebelah kiri atau sebelah kanan kaki kita ya. Jadi yang mengarah itu hanya ini saja, mengarah ke bawah ya. Sementara tiga jari ini mengarah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Dan ibham kita saling berhadap-hadapan ya. Itu ketika tidak boleh kita mengepal dua tangan kita, jari kita ketika ruku ya, seperti ini tidak boleh. Tapi harus kita renggangkan ya, renggangkan. Nah, itu tata cara ruku yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kedua tangan kita itu harus muttajih ilal amam, harus mengarah ke depan, tidak mengarah ke samping ya. Jadi semuanya mengarah ke depan, tidak seperti ini ya, tidak ke kiri ke kanan ya, tapi harus semuanya ke depan ya. Nah, itu kedua tangan kita ketika diletakkan di atas lutut kita. Nah, ruku itu diawali dengan takbir. Jadi kita mengawali ruku kita dengan mengangkat dua tangan dan mengucapkan takbir kalau kita jadi imam atau kita salat sendirian. Jadi sebelum ruku kita mengangkat kedua tangan kita hazwa uzunai ya. Ini ujung atraf asbu kita ini antara sama dengan ujung telinga kita ya. Ujung jari kita ini setara,
hazwa atrop bagian bawah telinga kita. Jadi kita angkat tangan kita Allahu Akbar sambil mengucap Allahu Akbar, kemudian kita ruku, ya. Kalau kita sholat sendirian atau kita sholat jadi imam. Tapi kalau kita jadi makmum tidak perlu kita mengucapkan takbir, karena itu adalah imam yang berhak untuk mengucapkan takbir intiqal. Kita tidak boleh mengucapkan takbir sebagai makmum. Jadi sambil mengangkat tangan dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian kita ruku, ya. Nah, Rasulullah SAW melarang makmum untuk mendahului imam ketika ruku, ya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, ama yakhsha ahadukum ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu an yuhawil ra'sahu ila ra'sihima. Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya ketika ruku akan Allah ubah kepalanya itu menjadi kepala himar, ya. Itu tidak boleh. Jadi tunggu aba-aba dari imam selesai ruku. Bagaimana aba-abanya? Sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baru kita mengangkat kepala kita, ya. Jadi tidak perlu kita ketika ruku begini, ya, melihat imam gitu, ya, imam udah bangun atau belum gitu, ya. Tidak perlu, ya. Nah, ini Rasulullah mendoakan celaka orang yang seperti ini, ya. Semoga Allah mengganti kepalanya dengan apa? Kepala himar. Pengen diganti dengan kepala himar, ya. Himar itu sejenis apa? Jenis kuda, ya, kuda. Walaupun dia lucu, tapi untuk orang nggak lucu, ya, himar itu. Itu artinya tidak boleh kita mendahului imam ketika ruku sampai imam benar-benar selesai dari rukunya dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika ruku, kita rukun atau bagian dari kewajiban kita saat ruku adalah dengan tumakninah, dengan tenang. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh terlalu cepat. Maka disunnahkan kita ketika ruku mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Ketika ditambah wa bihamdi itu boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu thayyib, itu bagus. Karena perintahnya dalam surat Al-Waqiah, fasabbih gimana? Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ketika turun surat itu, ayat itu, Rasulullah membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ketika ditambah wa bihamdih itu boleh, wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Atau doa ruku yang lain seperti Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah. Maka orang yang ruku itu membaca boleh membaca doa yang lain, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, gitu, ya. Atau yang singkat tadi Subhana rabbiyal azim, Subhana. Itu ukuran tumakninah itu sekitar membaca Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim, Subhana. Setelah itu kita mengangkat, ya. Dengan aba-aba imam mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini berbeda dengan rukun-rukun yang lain, ya. Kalau rukun-rukun yang lain itu ketika pindah itu dengan apa? Dengan takbir, ya, dengan takbir Allahu Akbar, Allah, dengan takbir. Tapi ketika mengangkat kepala dari ruku, imam atau kita ketika salat sendiri mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Semoga Allah memuji, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Ini asbabul wurudnya, sebabnya adalah
Awalnya sama, semuanya ketika ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sujud Allah, semuanya Allahu Akbar. Di awal diperintahkannya sholat. Tapi ketika suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketinggalan sholat berjamaah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia datang, Rasulullah sudah ruku, ya. Jadi rakaat pertama tuh hampir ketinggalan. Ketika beliau datang ke Masjid Nabawi, beliau mendapati Rasulullah sudah ruku. Maka kemudian beliau mengucapkan Alhamdulillah. Beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Karena orang yang masbuk, orang yang ketinggalan berdiri bersama imam, ketika mendapati imam sedang ruku, itu dia kebagian rokaat, dia dapat satu rokaat, sama dengan rokaat imam. Jadi kalau kita datang, imam sedang ruku, gini ya, kita juga langsung segera ikut ruku, Allahu Akbar, langsung kita ruku. Kita dapat rokaat bersama imam. Ya, tidak ketinggalan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah sudah bangun dari ruku, kita ketinggalan tuh satu rakaat. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mendapati Rasulullah sedang ruku, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah, ya. Bahagia, senang. Alhamdulillah, masih keburu. Alhamdulillah. Maka kemudian aba-aba bangkit dari ruku itu diganti oleh Rasulullah dengan Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa di sini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, saat ruku tadi kita ya tidak boleh mendahului imam. Di ruku ya. Bagaimana kalau imamnya tidak bangun-bangun dari rukunya? Lama gitu ya. Gimana, Pak? Ya begini terus ya. Tidak juga bangun-bangun dari rukunya. Ya. Kita tetap ruku nggak? Tetap mengikuti imam ya. Pokoknya kalau imam belum bangun dari rukunya, kita terus mengikuti imam. Tadi ancaman dari Rasulullah itu, semoga Allah menjadikan kepala orang yang mendahului imam itu dalam ruku sebagai kepala imam. Ini pernah terjadi ya. Dulu guru kami namanya Syekh Dr. Ibrahim atau Syahban ya, pakar fikih dari Mesir. Beliau menceritakan di Mesir itu pernah kejadian sholat berjamaah sedang ruku ya, sedang ruku ini berjamaah di satu masjid. Ketika sedang ruku ada orang gila di pintu ya, orang gila di pintu sambil mengangkat, dia bawa pedang atau dia bawa apa gitu ya. Lalu dia mengatakan may yarfa ra'sahu ya adrib unukahu. Siapa yang mengangkat kepalanya akan aku penggal lehernya, begitu ya. Itu orang gila ya di pintu masjid ngomong gitu, teriak-teriak begitu. Man yarfa ra'sahu adrib unukahu. Siapa yang mengangkat kepalanya akan aku penggal lehernya. Ada yang berani nggak tuh angkat kepala? Ketika itu imam tidak berani angkat kepalanya. Begitu juga makmum tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Karena ancamannya seperti itu. Namanya orang gila ya. Jadi kan bener apa enggak itu, ragu-ragu ya. Khawatir bener namanya orang gila ya. Akhirnya ya imam itu ya menoleh ya ke belakang. Zahabar rajul gitu ya. Zahabar rajul, apakah orang itu udah pergi gitu ya. Zahabar rajul ya. Akhirnya sholat itu diulang ya, sholatnya diulang. Karena memastikan keamanan jamaah, keamanan jamaah. Walaupun itu sifatnya darurat ya, darurat. Tapi tetap boleh i'adatus shalah ya, mengulang sholat boleh ya. Kalau ada situasi seperti itu ya. Ini paham nggak Bapak-bapak ini ya? Jadi memang situasi seperti itu ya. Tetap ruku itu paling panjang ya membaca tasbih tadi 3 kali, atau kalau paling panjang juga 9 kali ya. Tidak terlalu panjang. Jadi ketika mengangkat
kepalanya dari ruku, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi subhana rabbiyal azim itu artinya kita mensucikan Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Atau ketika kita mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau, segala puji engkau bagimu ya Allah, Allahumma gfirli, ampunilah aku punya dosa. Kalau aku punya dosa, ampuni ya Allah, Allahumma gfirli, gitu ya. Jadi ruku ini bagian dari ketundukan kita kepada Allah ya. Setelah kita ruku, kemudian kita bangkit dari ruku dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka kita ikut memuji Allah. Kita mengatakan Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Karena imam mengatakan tadi Sami Allahu liman hamidah, maka kita pun yang mengikuti imam mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Boleh panjang, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'im ba'du. Itu yang panjang. Boleh lebih panjang lagi, boleh. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, gitu ya. Dan sunnah juga melamakan i'tidal. Melamakan i'tidal. Dengan kalau lama i'tidalnya, maka dia memuji Allahnya dengan lebih panjang lagi. Jadi dengan Rabbana lakal hamdu saja cukup, tapi boleh ditambah dengan mil'us samawati tadi wa mil'ul ardi, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh antara keduanya, sepenuh apa yang Allah kehendaki. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Terus juga boleh hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, gitu ya. Jadi kita memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang penuh keberkahan, sebagaimana yang Allah ridhai, sebagaimana yang Allah sukai dari kita. Jadi orang-orang beriman itu selalu memuji Allah, selalu memuji Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, kata-kata alhamdulillah ini yang sekarang sedang viral ya, banyak mengislamkan banyak orang. Jadi ketika orang-orang Gaza mereka menjadi korban kebiadaban Israel, mereka kemudian kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami. Dalam kondisi seperti itu, ketika diliput oleh para jurnalis, mereka mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu, mereka orang-orang beriman di Gaza itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kemudian kata-kata alhamdulillah ini diteliti oleh orang-orang kafir yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, yang ada di Perancis. Mereka meneliti apa itu alhamdulillah. Ternyata itu berkaitan dengan keyakinan orang-orang Gaza. Walaupun mereka dalam suasana tertekan, dalam suasana berduka, mereka tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat alhamdulillah ini kemudian menarik minat banyak orang menjadi mu'allab. Ya, mereka kemudian mempelajari Islam, mengenal keyakinan orang-orang Gaza, kemudian mereka menyatakan diri masuk Islam. Ini sekedar kalimat alhamdulillah saja. Karena memang ciri khas orang beriman itu adalah selalu memuji Allah ya, dalam fikuli hal, dalam keadaan apapun ya. Jadi i'tidal, saat kita i'tidal, kita jangan lupa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah bukan hanya atas nikmat zahir, nikmat yang tampak, nikmat yang memang menyenangkan untuk fisik kita, tapi juga tetap nikmat batin. Itu lebih penting. Ketika kita masih dalam keimanan, ketika kita masih dalam keyakinan kepada Allah, walaupun duka itu begitu besar, walaupun musibah itu begitu besar, tetap kita tidak hilang keyakinan kita, maka itu adalah bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita ya. Alhamdulillah. Maka orang beriman itu selalu memuji Allah.
Jadi secara tidak langsung ketika kita sholat, kita sedang memuji Allah atas semua karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi saat i'tidal kita mengatakan Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta wa min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita mengangkat kepala kita dari ruku, ketika i'tidal itu kita boleh meletakkan kedua tangan kita qabdu, meletakkan dua tangan kita di atas dada kita sebagaimana kita sedang berdiri saat membaca Al-Fatihah. Boleh juga irsal, boleh juga kita melepaskannya, tidak menaruhnya di atas dada kita. Setelah ruku, ya, kita irsal, ya. Irsal itu, ini mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah itu irsal. Kalau mazhab Hambali itu menaruhkan di sini, ya. Imam Ahmad, orang-orang Saudi kebanyakan meletakkan tangannya setelah ruku di dadanya. Tapi boleh irsal, ya, irsal, ya. Sedang i'tidal. Kemudian setelah itu rukun yang berikutnya apa? Setelah ruku kemudian i'tidal. Jadi i'tidal itu rukun penyela antara ruku, yang rukun berikutnya apa? Sujud, ya, sujud. Wasjudu, ini juga perintah dari Allah. Setelah perintah ruku, kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Sujud ini lebih spesial lagi daripada ruku, ya. Kalau ruku baru sebatas menundukkan setengah dari badan kita, tapi kalau sujud sudah benar-benar orang itu tersungkur, ya, di hadapan Allah. Ketika sujud, betul-betul kepalanya yang mulia ini, kepala manusia yang mulia ini direndahkan serendah-rendahnya, sehingga berada di atas tanah. Kepala manusia kan yang paling mulia itu kepalanya, kan? Coba aja orang pegang kepalanya, ya. Kadang-kadang tersinggung, ya, pegang kepalanya. Jadi ketika kita kharru sujadan, ketika kita sujud kepada Allah, itu betul-betul kita dalam kondisi yang amat sangat rendah derajat kita di hadapan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba. Ini Allah perintahkan wasjud waqtarib di akhir surat An-Najm. Wasjud waqtarib, atau akhir surat apa itu? Surat An-Najm, ya. Sujudlah waqtarib dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Wasjud waqtarib, atau surat Al-Alaq, nasiyatil kadzibah faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu di akhir surat Al-Alaq, ya. Allah memerintahkan kita untuk sujud waqtarib dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Saat sujud itu adalah saat di mana seseorang sangat amat dekat dengan Allah. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu, waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, wa huwa sajid, dia dalam keadaan sujud. Maka saat sujud itu kita diperintahkan untuk banyak bermunajat, banyak meminta kepada Allah. Ya, tidak hanya ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ya, kalau ruku tadi subhana rabbiyal azim, tapi kalau sujud itu subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, al-a'la, yang maha tinggi, al-a'la, Allah yang maha tinggi. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, boleh tambah wa bihamdi. Setelah itu boleh kita bermunajat, berdoa, meminta apa saja yang kita inginkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta ingin agar kita ditetapkan iman dan Islam, agar diminta dimatikan dalam husnul khotimah, dan hal-hal lain yang min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Boleh kita lamakan sujud kita, karena itu saat yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat sujud ini
seluruh anggota tubuh kita yang 7 itu harus sujud. Ya. Jadi anggota tubuh kita yang 7 itu harus ikut sujud. Di antaranya yang pertama itu jabhah, kening kita, bagian muka, atas dari muka kita atau jabhah, kening kita itu harus sujud. Kemudian 2 telapak tangan kita harus sujud. Kemudian 2 lutut kita harus sujud, dan 2 atrof, 2 ujung kaki kita juga harus sujud. Itu semua anggota sujud ada 7. Ya. Jadi saat kita sujud, ya, ini kaki kita nih bagian belakang ditekuk, ya, ditekuk, ya, begini ya, berdiri begini, ya, begini. Ini sedang sujud. Jangan terbalikan begini atau didirikan begini, harus sujud. Begitu juga tangan kita, ini jangan dikepalkan, ya, harus terbuka, ya, karena sedang sujud. Jadi jabhah kita, ya, kening kita beserta hidung tentunya, ya, kemudian juga 2 tangan kita, 2 lutut kita, ini semuanya harus sujud, ya, harus sujud. Nah, ketika sujud, Rasulullah itu melarang kita an yabruka kama yabrukul ibil. Tidak boleh sujud seperti sujudnya onta. Ya. Tidak boleh. Ayyabruka kama yabrukul ibil. Ketika dari i'tidal mau sujud, tidak boleh menjatuhkan diri seperti halnya onta. Menjatuhkan diri akan sujud seperti onta. Ya. Gimana? Onta itu ketika mendepak, ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa burukul ibil, cara onta mendepak itu adalah dengan mendahului tangannya. Jadi ketika akan sujud, onta itu mendahului tangannya, gitu ya. Baru apanya? Baru lututnya. Nah, itu namanya burukul ibil, ya. Seperti burukul ibil, ya. Ada yang mengatakan bahwa burukul ibil itu cara mendepaknya onta itu atau ba'ir, ya, adalah dengan mendahulukan lututnya daripada tangannya, ya. Jadi lutut dulu baru tangan. Ini cara onta ketika mendepak, gitu ya, ketika mendepak. Ini yang dilarang oleh Nabi. Jadi ada 2 pemahaman, ya, yang berbeda dalam hal ini. Namun ada pemahaman yang ketiga, burukul ibil itu adalah ketika sujud dengan cara yang syiddah, dengan cara yang keras. Jadi kalau onta itu kalau mendepak tiba-tiba, gitu ya, tiba-tiba sehingga debu-debu, gitu ya, atau apa namanya, pasir, gitu ya, langsung berterbangan, gitu. Jadi ketika kita sujud jangan sampai dengan keras, gitu ya, berdebu, bisa langsung orang kaget atau orang menyakiti orang dan sebagainya. Atau kalau kita sedang sholat di lapangan, gitu ya, sampai kebul, gitu ya, nah itu jangan seperti itu. Itu pemahaman yang ketiga. Ala kulli hal, ya, mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama itu, ulama fikih menyatakan bahwa sujud itu diawali dengan rukbah, ini, dengan dengkul, baru kemudian diikuti dengan tangan. Jadi ketika kita dari i'tidal kemudian kita akan sujud, maka yang pertama kali kita jatuhkan apa? Dengkul kita dulu, ya, baru tangan, ya. Ini mazhab pendapat mayoritas ulama. Ada dalil yang mendukung, ya, dalil yang mendukung bahwa Rasulullah ketika sholat dia menjatuhkan rukbahnya dulu. Kecuali kalau kita memang sakit atau sudah tua, misalnya, boleh kita menjatuhkan tangan terlebih dahulu, ya. Ini juga boleh, ya. Kalau memang kondisi kita sudah tidak lagi memungkinkan. Kemudian saat kita sujud, ya, kita harus merenggangkan menegangkan 2 siku kita, ya.
Jangan mendepa atau iftiros seperti iftirosnya anjing, ya itu tidak boleh. Mendepa ketika sujud ini seperti anjing, itu nggak boleh. Jadi anjing itu kalau mendepa, ini tangannya ziroknya ini menempel ke tanah begini ya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi siku nih zirok namanya ini itu menempel ke tanah begini ya. Itu yang nggak boleh. Seperti anjing itu nggak boleh ya. Jadi ketika sujud seperti ini itu dilarang ya, makruh hukumnya kita sholat mendepa seperti mendepanya anjing. Kemudian kedua tangan kita itu harus diangkat ya, harus diangkat ya. Ini ada furjah, kalau ada kucing lewat dia bisa lewat ya. Jadi kalau ada binatang lewat itu bisa ya, harus diangkat ya kedua tangan kita, jangan didepakkan. Kecuali ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu dia ittika kepada rukbahnya, jadi jangan mengkang seperti bapak-bapak seperti ini ya. Tapi kalau ibu-ibu itu dia menjaga dadanya ya, menjaga dada, tetap ya seperti ini ya. Jadi menjaga dadanya, tapi tetap tidak mendepa seperti mendepanya apa? Anjing ya. Ini tetap sikunya ini diletakkan di rukbahnya ya, di rukbahnya ya. Ini kalau ibu-ibu seperti ini ya sujudnya ya. Jangan seperti laki-laki ya, laki-laki. Ibu-ibu itu rukbahnya di lututnya ya, sehingga dia menjaga dadanya ya, agak ke dalam ya. Ya kalau laki-laki itu agak terbuka. Kemudian ketika sujud sekedar 3 hasta dari ujung kaki sini sampai kepala kita itu sekedar 3 hasta. 3 hasta sini, dari sini ke sini ya. Ini 1, 2, 3 ya, di sini. Ya, sekedar 3 hasta kepala kita. Tidak boleh terlalu jauh sampai 4 hasta gitu ya. Gitu ya, tidak boleh terlalu jauh. Walaupun ini boleh juga, sunnah juga, tapi tidak boleh terlalu jauh. Apalagi sholat berjamaah, makan tempat itu ya, atau mengganggu orang di depan ya. Terlalu jauh, itu berlebihan ya, terlalu jauh. Gitu. Walaupun ini lebih ini ya, kalau kita sholat sendiri boleh saja. Lebih sangat menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita akan sujud, jangan seperti onta yang langsung gedebuk jatuh gitu ya, mengagetkan orang atau dengan tiba-tiba, tapi dengan perlahan-lahan, dengan mendahului lutut kita gitu ya. Kemudian meletakkan tangan kita ini setara sejajar dengan telinga kita ya, telinga kita. Lalu jarak antara ujung kaki kita ke kepala kita tidak lebih dari 3 hasta. Ya, lebih dari 3 hasta. Kecuali kita sholat sendiri, boleh kita sampai 4 hasta gitu ya, boleh. Nah, saat ruku tadi saat sujud kita membaca apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la ya, wa bihamdi. Nah, duduk ketika setelah sujud itu duduknya duduk apa namanya? Duduk iftiras. Duduk iftiras. Duduk iftiras itu dengan cara kaki kanan itu berdiri, sedangkan kaki kiri kita ini kita dudukin ya. Kaki kanan kita berdiri, kaki kiri kita dudukin. Ini namanya iftiras, duduk iftiras. Kalau duduk tahiyat akhir itu kita dengan cara namanya tawarruk. Tawarruk itu kaki kanan kita dirikan, kemudian kita duduk di atas miq'ad, di atas apa namanya? Dubur kita, duduk ya, di atas tempat duduk kita. Itu namanya duduk tawarruk, duduk di tahiyat akhir ya. Itu dibedakan antara duduk tahiyat awal, duduk antara 2 sujud dengan duduk tahiyat akhir. Dengan cara iftirash, kalau duduk antara 2 sujud
Kemudian ketika duduk antara tahiyat akhir namanya duduk tawarruk, ya. Kalau yang tidak membedakan itu mazhab Hambali, mazhab orang-orang Imam Ahmad yang banyak di Saudi, ya. Ketika banyak orang Indonesia yang belajar di Saudi kemudian pulang ke Indonesia diajarin itu, ya. Tapi mazhab Syafi'i membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir, ya. Ini ya, namanya duduk iftirash dan duduk tawarruk, ya, kalau tahiyat akhir. Rukun sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Jadi antara dua sujud itu diselingi dengan duduk yang disebut dengan duduk antara dua sujud. Karena setelah duduk itu kita akan kembali sujud yang kedua. Jadi setiap satu rakaat disertai dengan berapa sujud? Dengan 2 kali sujud, dengan 1 ruku dan 2 kali sujud. Kecuali kalau sholat gerhana, nanti kita pelajari kalau ada waktu. Sholat gerhana itu dengan 2 ruku dan 2 sujud setiap 1 rakaat. Nah, kalau sholat yang biasa kita lakukan itu 2 kali 1 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, di antara 2 sujud itu disebut dengan apa? Duduk antara 2 sujud. Al-julus bainas sajdataini, ya. Nah, saat duduk di antara 2 sujud itu kita meminta 7 hal kepada Allah. Di antaranya apa? Rabbighfirli, terus warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afwani. Mana 8 ya? Kita minta 8. Kita minta diampuni dosa kita, minta disayangi oleh Allah, minta dimaafkan, kemudian minta ditutupi kesalahan kita, minta diberi rezeki, minta diangkat derajat kita, minta disehatkan badan kita, gitu ya. Itu doa-doa ketika kita duduk antara 2 sujud, ya. Jadi harus dihayati itu doa itu, ya. Peluang kita ketika duduk di antara 2 sujud itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangi aku, terus apa lagi? Rabbighfirli, warhamni, wajburni, tutup kesalahan-kesalahanku, terus apa lagi? Warfa'ni, angkat derajatku, terus warzuqni, berilah aku rezeki, terus wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, bila aku kesehatan, wa'afu anni, dan maafkanlah. Ini doa orang beriman ketika duduk di antara sujud, ya. Kemudian dia sujud kembali, lalu kemudian kalau itu rakaat yang terakhir dia tutup dengan tahiyat. Tahiyat. Ini tahiyat ini rukun yang hampir terakhir, ya, karena rukun setelahnya itu yang terakhir itu salam, ya. Salam itu sebagai penutup dari sholat kita. Jadi sebelum salam di rakaat terakhir kita mengucapkan tahiyat. Tahiyat. Tahiyat itu apa artinya tahiyat itu? Tahiyat itu artinya penghormatan. Penghormatan. Jadi ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Allah, ya Allah tidak diberi salam. La yusallam alaih. Bagaimana mengucap salam kepada Allah? Jadi tidak ada salam kepada Allah karena Allah antas salam, sahibus salam, Allah yang pemilik as-salam. Bagaimana mengucapkan salam kepada Allah? Yang ada itu adalah tahiyat, penghormatan. Maka bacaan tahiyat itu at-tahiyatu, terus mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ya, penghormatan kepada Allah. Segala penghormatan, at-tahiyat, segala kebaikan, segala keberkahan itu lillah, milik Allah. Itu ungkapan orang beriman. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab Rasulullah Allah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi. Semoga keselamatan untukmu wahai nabi, Nabi Muhammad, ya. Ini saat Isra Mi'raj. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi kembali menjawab, keselamatan itu bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk hamba-hambanya, untuk umatnya yang lain. Assalamu alaina, terus
wa ala ibadillahis shalihin. Ini jawaban Nabi ketika Allah memberi salam kepadanya. Nabi mengatakan assalamu alaina, semoga keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis shalihin, juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh, wa ala ibadillahis shalihin. Ini ya. Jadi kalau kita jadi orang soleh, kita dapat doa tuh setiap hari dari orang-orang beriman yang sholat di seluruh dunia, itu mendoakan kita. Kalau kita orang soleh, wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Ini mau nggak mau ya, karena penduduk surga itu hanya 4 saja penduduk surga itu. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, ya. Penduduk surga itu yang pertama minan nabiyyin, siapa? Para nabi. Terus wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang membenarkan nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Terus wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Terus yang keempat wassalihin, orang-orang yang soleh. Kita nabi bukan, siddiq bukan, syuhada juga takut-takut. berjuang berjuang takut-takut. Mau nggak mau ini yang keempat, solihin ya, jadi orang soleh. Ini pilihan terakhir kalau kita ingin masuk surga ya. Jadi wa ala ibadillahis sholihin itu adalah doa ya untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita isyarah dengan sababah. Isyarah mengisyaratkan tauhid dengan sababah, dengan jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah, itu isyarat tauhid ya. Kalau orang yang menggerakkan sababahnya, itu setiap kali terlintas lafaz Allah, dia gerakan at-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setiap lafaz Allah dia gerakan. Jadi yang menggerakkan lafaz Allah, yang banyak menggerakkan itu setiap lafaz Allah. Jadi bukan gerak-gerak terus begini ya sampai muter-muter gitu ya. Itu orang yang nggak memahami filosofi bacaan tahiyat, hanya menggerak-gerakkan saja, tidak tahu maknanya. Jadi setiap lafaz Allah itu dia gerakkan, dia isyaratkan ya. Ada berapa tuh lafaz Allah? Hitung aja ya ketika baca tahiyat itu ya. Kemudian setelah syahadat kita membaca salawat. Salawat yang disunahkan itu salawat Ibrahimiyah ya, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah. Jangan diganti dengan salawat yang lain. Salawat nariyah misalnya nggak boleh. Sholli sholatan kamilah tanfariju bil qulub bil hawaid, nggak boleh ya. Itu yang dari Nabi yang diajarkan salawat Ibrahimiyah. Jangan diganti dengan salawat-salawat yang lain. Atau Allahumma sholli sholatan kamilatan sholli salaman sambil lagu ini. Atau salawat-salawat siapa tuh? Nisa Sabian, jangan ya. Kemudian setelah baca salawat Ibrahimiyah, lalu kita berdoa Allahumma gfirli, doa minta ampun ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asratu wa ma anta alu bihi, minta seterusnya, minta diampuni dosa. Lalu kita terakhir sebelum salam, kita minta dilindungi oleh Allah dari 4. Minta dilindungi dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, dari azab kubur. Minta dilindungi kalau mati jangan sampai diazab di kubur. Kemudian minta dilindungi dari apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, terus wa min jahannam, dari neraka jahannam, wa fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir dari fitnah al-masihid dajjal. Kalau dajjal muncul kita dilindungi oleh Allah. Kalau kita salam menoleh ke kanan dan ke kiri, salam kita ucapkan assalamualaikum ya warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Mengucapkan salam itu pertanda sholat kita sudah selesai, menutup sholat kita. Setelah salam boleh kita melakukan apapun. Boleh salaman nggak habis salam? Boleh salaman nggak? Boleh. Masa nggak boleh? Salaman ya boleh ya, nggak dilarang karena itu bukan bagian dari sholat. Jadi boleh. Kalau orang ngajakin salaman, kita jangan nolak gitu ya. Ada orang yang nolak.
nggak apa-apa ya. Ada yang salaman ya nggak apa-apa. Nggak salaman juga nggak apa-apa. Lihat HP boleh nggak? Bisa langsung. Ya nggak apa-apa. Itu udah bukan di waktu sholat. Tapi sebaiknya setelah salam kita langsung istighfar, zikir pada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada. Jangan kita lakukan hal-hal duniawi yang lainnya. Kita fokus sedang masih baru bermunajat kepada Allah, kita tambah lagi doa dubura kulli shalah, doa-doa setelah kita sholat. Wallahu alam. Sampai di sini kajian tentang sholat secara singkat. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustaz tadi, ketika kita datang imam berwudu, itu Ustaz bilang kita takbir dalam wudu. Saya dapat dari guru bahwa wudu itu dilakukan setelah takbir kedua. Jadi pertama takbir atau ihram, dan takbir lagi langsung ruku. Mohon penjelasannya Ustaz, karena rukunnya sholat kan memang takbir atau ihram, kemudian baca Fatihah, setelah itu surah langsung ruku. Takbir ruku. Jadi antara yang tadi Ustaz bilang takbir langsung ruku dengan yang penjelasan dari guru saya takbir dua kali dalam takbir al-ihram, kemudian takbir lagi untuk ruku. Yang pertama. Yang kedua, ada juga jemaah yang ketika duduk setelah sujud itu posisi duduknya bukan istirahat seperti yang Bapak jelaskan, tapi posisi duduknya adalah seperti pos kakinya itu, dari kakinya itu posisi seperti orang sujud. Jadi tidak seperti itu. Mau penjelasan proses terkait itu ada ajaran atau dibolehkan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ketika kita mendapati imam sedang ruku, kita takbir, langsung takbir, takbirnya takbiratul ihram. Takbir kita memulai sholat, Allahu Akbar. Setelah itu kita langsung ruku. Jadi takbir kita bukan takbir ruku. Kita takbir Allahu Akbar, namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Karena kalau ruku itu kita tidak boleh takbir. Yang takbir itu hanya siapa? Hanya imam, hanya imam. Kita makmum tidak perlu takbir. Jadi ketika kita datang imam sedang ruku, kita langsung Allahu Akbar, ya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kita langsung ruku, ya. Itu bisa lakukan dengan cepat juga, Allahu Akbar gitu ya. Langsung ruku gitu ya. Itu bukan takbir ruku, tapi takbir apa? Takbiratul ihram, ya. Jadi kalau kita takbir mau ruku itu ketika memang kita jadi imam atau sholat sendiri gitu ya. Tapi kalau masbuk kan pasti takbirnya takbiratul ihram, ya. Jadi ada jeda dulu ya, Allahu Akbar kemudian ruku gitu ya. Bisa juga dilakukan dengan cepat, Allahu Akbar, takut ketinggalan saya. Karena memang sudah tasbih yang terakhir kali ya, sudah subhana rabbiyal azim yang terakhir. Jadi kalau kita ketinggalan sudah pasti kehilangan rakaat, ya, kehilangan rakaat. Jadi memang urutan rukun itu takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah. Nah, ketika kita mendapati imam sedang ruku, bacaan kita itu ditanggung oleh imam. Al-imamu dominun, ya, dalam hadis imam itu menanggung bacaan makmum. Makanya imam itu harus baik bacaannya, dia harus lebih baik daripada makmum bacaannya. Jadi kalau makmum bacaannya banyak salah atau tajwidnya kurang benar, itu dijamin diperbaiki, ditanggung oleh imam, Jadi imam itu yang menanggung bacaan makmum. Kalau makmum masbuk ketinggalan, maka bacaannya itu ditanggung oleh imam. Jadi ketika kita belum selesai Al-Fatihah,
Belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku, langsung ruku. Jangan selesaikan Fatihah kita. Kenapa? Karena kalau kita selesaikan nanti kita ketinggalan ruku. Nanti sholat kita jadi rusak. Ya, sholat kita jadi rusak karena ketinggalan ruku bersama imam. Nggak boleh nyusul sendiri, gitu ya, sendiri. Ya. Jadi walaupun Fatihah itu rukun, tetap kalau berjamaah itu imam menjamin bacaan kita, walaupun belum tuntas, walaupun belum kelar. Ya. Maksud saya bukan kita memaksakan diri untuk baca Fatihah. Iya. Jadi setelah takbir ihram, Iya. kemudian kita takbir dalam hati untuk ruku. Tidak perlu dalam hati juga tidak perlu. Ya. Tidak perlu. Langsung ruku saja. Langsung ruku. Karena itu takbir intikal namanya. Takbir aba-aba pindah dari berdiri ke ruku. Itu hanya dibaca oleh imam. Ya, dibaca oleh imam. Jadi namanya takbir intikal. Kalau kita juga mengucapkan takbir, makmum itu akan was-was, memberi was-was, mengganggu makmum yang lain. Dikira udah selesai kali, gitu ya, rukunya. Dan kecuali kita mubalik, ya udah sampaikan ya, mubalik itu orang yang mengeraskan bacaan imam, boleh dia membaca takbir itu. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Iya, duduk. Nah, duduk itu memang yang warid atau yang sampai ilmu kepada kita dalam kitab-kitab fikih adalah hanya dua, hanya duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash itu duduk ketika kita duduk di antara dua sujud dan duduk di tahiyat awal. Duduk seperti itu yang biasa kita lakukan. Kalau tawarruk itu duduk ketika sujud terakhir. Kalau ada orang yang berbeda duduknya dengan kita, cara berduduknya dengan kita, ada banyak kemungkinan ya. Kemungkinan dia sakit ya, karena kalau duduk biasa dia sakit, lagi bisul atau lagi apa gitu ya. Atau dia belum tahu cara duduk tawarruk atau duduk iftirash. Atau dia punya pemahaman atau guru yang lain. Sejauh ini saya belum tahu ya, kenapa duduk seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu ya bilang nggak tahu, ya nggak tahu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu kan memang banyak ya tata cara orang sholat. Ya. Itu mereka mungkin yang guru yang sampai ke negeri mereka mengajarkan seperti itu. Guru pertama yang datang yang bawa Islam ke negeri mereka mengajarkan sholat seperti itu. Jadi tidak boleh kita menyalahkan. Jadi fikih itu luas ya. Yang sempit itu hati kita terkadang. Ya. Melihat orang berbeda sedikit aja kita udah nggak enak gitu ya. Padahal pemahaman itu luas. Wallahu alam. Ada lagi atau cukup ya? Terakhir mungkin ya. Silakan kedengaran ya. Waalaikumsalam. Makmum saat imam sujud biasanya kalau kita bukan di luar itu kan kadang pada saat imam menggunakan pakaian yang pendek, kaos, karena pada saat dia sujud kita masih menggunakan terlihat terbuka aurat dan mungkin mohon maaf dari anda itu secara bicara auratnya terbuka. Apakah ini yang dikatakan bahwa kan kalau di yang mengatakan salah satunya membuka aurat secara sengaja dan buatnya tidak sengaja. Apakah itu kita sebagai makmum memisahkan diri karena melihat aurat yang terbuka atau betul-betul yang pertama ini. Yang kedua, tadi Rasul menyampaikan bahwa pada saat sujud kita boleh membaca. Apakah doa itu bisa dilafalkan dalam bahasa Indonesia atau ya
Yang pertama tentang aurat yang terbuka ya. Kalau secara tidak sengaja itu tidak apa-apa. Saya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, nah itu yang membatalkan. Ya, kalau dia tidak tahu auratnya terlihat terbuka tidak apa-apa. Ya, karena tidak tahu. Maka kita kalau jadi imam, kita harus memastikan tuh pakaian kita sedang tidak pakai pakaian yang ketat misalnya. Makanya kalau sholat itu kan ada adab-adabnya ya. Jadi bukan tidak boleh sholat pakai training, bukan tidak boleh sholat pakai kaos gitu ya, yang pendek, bukan tidak boleh. Tapi kita harus menghilangkan was-was. Jangan sampai kita was-was diri kita atau mewaswasai orang yang berada di belakang kita. Kelihatan misalnya gitu ya. Nah, itu kan was-was ya. Akhirnya fokus orang tidak lagi khusyuk. Apalagi kalau jadi imam. Jadi kita usahakan pakai pakaian yang agak panjang gitu ya. Pakai gamis atau baju yang agak panjang. Itu demi agar sauah kita, sauah itu aurat bagian belakang ya, awal dubur, muqaddimah dubur, itu namanya sauah. Jangan sampai terlihat. Ya, jangan sampai terlihat. Kalau terlihat tidak dengan sengaja, kecuali dia dengan sengaja ya. Nah, kalau kita boleh iftiraq, boleh niat memisahkan diri. Kalau ada imam, kita tidak srek dengan imam itu. Boleh kita sholat sendiri, tapi bersama imam, cuma kita niat memisahkan diri. Namanya iftiraq, niat iftiraq. Misalnya imam bacaan Fatihahnya banyak salah misalnya gitu ya. Kita niat iftiraq, saya sholat sendiri. Walaupun gerakannya sama, tapi kita niat iftiraq. Ya. Kecuali bacaan kita lebih buruk misalnya dari imam ya, anak lebih jelek lagi misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita ya salah ente sendiri, kenapa bukan ente yang maju jadi imam gitu ya? Padahal bacaan ente lebih bagus. Gitu. Jadi kalau kita yakin bacaan kita lebih bagus, ketika sholat nggak ada yang tahu nih mana imam yang rotibnya nggak tahu nih di terminal misalnya, kita udah pernah belajar misalnya, udah kita maju aja. Kalau kita lihat nih orang alim nih sepertinya. Kita suruh persilahkan dia. Iya. Kalau ternyata jelek bacaannya, boleh kita niat iftiraq. Atau tadi kelihatan auratnya, orang ini nggak menjaga waroknya. Warok itu akhlaknya atau adabnya. Boleh kita niat iftiraq. Ya. Wallahu alam. Semoga terakhir ya lagi tadi ya. Sujud, bacaan sujud ya, ketika sujud itu utamanya adalah doa-doa yang warid dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Doa-doa yang memang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ingin punya pasangan, ingin punya jodoh, Rabbi la tazarni fardan, itu doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan, gak punya anak udah lama, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Itu diperbanyak. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri tanpa keturunan, tanpa teman. Engkau sebaik-baiknya pewaris. Atau doa-doa lain, pengen pergi haji misalnya, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan seterusnya. Tahwil itu doa orang yang ingin berangkat haji. Dan lain-lain, doa yang warid dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Ya, itu yang utama. Kalau berbahasa Indonesia tidak boleh kita lafazkan. Maka kita membaca dalam hati, di hati kita, terlintas dalam hati kita. Ya. Dan membaca doa saat sujud itu tidak dianjurkan ketika kita sholat berjamaah dan ketika kita menjadi imam, tidak dianjurkan. Itu hanya saat kita sholat sendiri, saat sholat sunnah atau saat sholat sendiri. Kecuali imam memang melamakan, memang sudah maklum ini sholat qiyamul lail, ini pasti sujudnya lama, ya, maka kita berdoa di situ, bermunajat dengan bahasa Arab atau dengan doa-doa yang dari Al-Quran maupun hadis. Ketika berbahasa Indonesia, maka kita lafazkan dengan hati kita. Karena sholat itu tidak ada berbahasa lain selain bahasa Arab. Ya. Tidak boleh kita ganti dengan bahasa-bahasa lain. Demikian, semoga Allah menerima sholat kita. Semoga Allah terus menambah ilmu kita dalam beribadah, dalam sholat kepada Allah, ya, agar semakin hari kita semakin khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.